Penyanyi legendaris dan maestro musik Titiek Puspa dikenal dengan karya-karya ikoniknya. Kepergian Eyang Titi ini meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat dan kalangan seniman di tanah air. Selama lebih dari 6 dekade, Titiek Puspa telah melangkah dengan penuh dedikasi dunia musik serta juga seni pertunjukan. Selain dikenal sebagai penyanyi, Eyang Titi juga merupakan pencipta lagu, penulis, dan aktris. Dengan karya-karyanya yang menjadi bagian penting dari sejarah musik nasional, berbagai musisi serta artis tanah air bahkan tokoh negara ini turut menyampaikan rasa kehilangan atas kepergian seniman legendaris Titiek Puspa. Hari ini dunia memerlukan pahlawan-pahlawan. Beliau pahlawan kebudayaan, pahlawan kesenian, agar kehidupan di Indonesia yang kita cintai ini makin ke depan makin baik, demikian juga kehidupan di seluruh dunia. Kalau diamati, seni dan kebudayaan itu membawa keteduhan, kasih sayang, persatuan, kebersamaan, saling hormat menghormati. Dan itulah yang harus makin hidup di Indonesia ini. Sekali lagi almarhumah menjadi contoh, menjadi sosok yang patut diteladani oleh semua. Terima kasih. Almarhumah ini sama keluarga kami, saya sama Linda itu udah sobat dari sudah lama. Dan kita melihat sepak terjang beliau sebagai seniman, itu kita melihatnya sebagai seorang yang kalau boleh saya katakan pahlawan. Dia pahlawan di bidang budaya. Dia seniman besar. Jadi yang namanya pahlawan itu bukan hanya sekedar prajurit yang gugur ditembak ya. Tapi mereka yang mengangkat nama baik bangsa dengan di bidang seni itu juga pahlawan. Di bidang olahraga juga pahlawan. Jadi kalau menurut saya, pribadi saya, almarhumah ini sebaiknya mungkin ya tempatnya adalah di Taman Makam Pahlawan. Harusnya menurut pribadi saya ya. Tapi oke lah. Tapi ya jelas kita lihat semua bagaimana antusias masyarakat melepas almarhumah ya. Eyang Titiek Puspa selama ini. Eyang Titiek Puspa itu adalah kalau menurut Momina seorang yang penuh perjuangan dalam khususnya di dalam kesenian. Jadi kalau Momina boleh katakan Eyang Titi adalah salah satu pahlawan Indonesia yang luar biasa. Jadi perjuangannya luar biasa. Kalian bisa lihat kan bahwa Eyang Titi itu kalau performing, kalau ketemu banyak orang itu selalu all out. Dan ada satu yang perlu kita semuanya contoh ya, adalah Eyang Titi selalu menebarkan cinta kasih sayang kepada banyak orang yang membuat kita semua begitu cinta sama Eyang Titi. Itu yang Mama Ina ingin sampaikan sama kalian semua. Kebetulan yang paling berkesan mungkin karena pernah bikin karya bareng ya. Waktu kerusuhan tahun 98 bikin satu lagu Rindukan Damai yang bikin lirik Tante Titi. Tapi yang setelah ketemu tahun 2000-an mungkin sekitar berapa tahun lalu beliau lupa kalau pernah ngarang lagu bareng. Gitu ya. Tapi kalau di panggung sih sering banget ketemu ya. Kita juga konser kalau ngundang selalu datang, beliau selalu Untuk seorang wanita di Indonesia bisa bertahan dengan karyanya yang begitu banyak gitu, dari era A, B, C sampai pejabat yang mana lah kayak gitu, nggak mungkin nggak kenal dia gitu. Dia itu heritage buat saya. Dia itu kalau dijadiin sebuah patung tuh landmark gitu buat Indonesia.